Oke, good morning semuanya, selamat pagi. Ya, kembali lagi kita di pelajaran TIK ya. Hari ini ya kita akan belajar hal yang baru di pelajaran kita hari ini. Ya, nah, tapi sebelumnya bisa punya pertanyaan buat kalian. Ya, kalian pernah nggak punya masalah? Punya nggak? Pernah punya masalah pasti aja ya. Manusia mana yang nggak punya masalah ya? Kita semua pasti punya masalah ya. Nah, lalu bagaimana kalian menyelesaikan misalkan kalau kalian punya sebuah masalah yang besar? Biasanya bagaimana cara kalian tuh bisa menyelesaikan masalah yang besar? Ya pacar? Kok gini? Nggak tahu. Bagaimana? Biasanya kalau kalian dapat masalah yang besar atau misalkan deh contoh soal matematika yang sulit, ya. Misalkan caranya sangat panjang, ya kan? Apa yang kalian lakukan dulu pertama kali? Hah? Berserah, pasrah, ya? Mencoba dulu ya, dicoba dulu, ya. Pastinya kalau kita menyelesaikan masalah, pasti kita melakukan step-step, ya kan? Ada langkah-langkah supaya masalahnya bisa selesai, ya. Misalkan mungkin, ya punya masalah matematika, ya kan? Yang dikerjakan apanya dulu, ya kan? Kalau misalkan punya operasi hitung, ya mungkin yang dikerjakan dulu yang dalam kurung dulu, ya kan? Setelah itu, setelah dalam kurung yang dikerjakan, kita mengerjakan apa lagi di matematika? Urutannya, ingat gak? Ada kali bagi, ya kan? Setelah kali bagi diselesaikan, kita mengerjakan yang tambah kurang, ya kan? Nah, jadi kalau kita selesaikan masalah pasti kita selesaikan dulu step by step ya. Kita pecahkan masalah dengan urutan. Nah, hari ini kita akan belajar untuk melatih cara berpikir komputasional ya. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang pernah mendengar atau ada yang baru pertama kali dengar? Siapa yang baru pertama kali dengar berpikir komputasional? Ya. Computational thinking, oh ya semuanya ya, bisa juga hampir baru dengar ya kan ya, tapi bisa sudah belajar ya. Nah, berpikir komputasional itu adalah bagaimana caranya kita berpikir menyelesaikan masalah dengan logika, ya, dengan logika dan dengan urutan yang terstruktur. Jadi kita menyelesaikan masalah dengan urutan terstruktur dan menggunakan logika sehingga masalahnya bisa selesai. Nah, dan salah satu contoh dari berpikir komputasional adalah dekomposisi. Artinya apa? Kita memecahkan ya masalah tersebut ya dengan beberapa langkah-langkah kecil yang berurutan. Ya, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Nah, hari ini kita akan bermain bersama sebuah permainan yang bisa kasih judul Program Your Pulse, ya, Program Your Pulse, alias memprogram teman kita, ya. Nanti kita akan bagi menjadi beberapa kelompok, kita akan bagi menjadi 5 kelompok, satu kelompok isinya 3-4 orang, ya. Nanti dalam satu kelompok ada 2 role, ada 2 peran yang akan kalian tentukan. Satu orang akan menjadi seorang robot, lalu yang sisanya akan menjadi programmer, ya, menjadi programmer yang akan mendesain instruksi buat robotnya supaya bisa menyelesaikan masalah, ya. Yuk kita bagi dulu menjadi kelompoknya 5, berarti paling gampang kita berhitung. Ya, kita pisahkan kalian semua ya. Ya. Kita berhitung 1-5, setelah itu kalian langsung kumpul bersama dengan kelompoknya ya. Kita hitung dari Matthew. 1, 2, 3,
4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan 1, 2, 3, 4. Oke, yuk bisa berkumpul. Kelompok 1 di depan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1 di depan. 1 sini. 1, 2 di kanan, duduk aja. Nggak usah berdiri, duduk. 3 di pojok kiri. 4 di tengah. 5 di kanan. Ya. Ya wes, itu apa? Oh, berapa? 2, oke, good. 1, 2, 3, 4 mana 4? 4, 5. Oke, 5 situ. Agak menjauh dikit biar bisa membedakan mana kelompoknya. Boleh duduk kalau sudah. Kalau sudah berkumpul dengan kelompoknya boleh duduk. Duduklah. Oke, kelompok 5 yang dapat 3 orang ya. Oke, misalnya bagikan dulu untuk kartu instruksinya dulu. Jadi nanti tugasnya programmer adalah menyusun kartu instruksi ya untuk menyelesaikan masalah yang nanti misalkan bagikan. Ya, nanti programmer yang bisa melihat goal, tujuan masalahnya seperti apa, yang robotnya nanti misalkan pisahkan, ya, misalkan pisahkan supaya nggak bisa melihat petanya ya. Oke, sekarang misal minta kalian perhatikan dulu, robotnya juga ikut memperhatikan kartu instruksinya ya. Sebelumnya bisa lupa, kita tentukan dulu dalam satu kelompok, tentukan siapa yang jadi robotnya, siapa yang jadi programmernya. Satu aja robotnya. Robotnya satu saja. Silakan. Oke, coba kalian perhatikan satu kelompok. Perhatikan isi dari kartu instruksinya ada apa saja. Ya, masih sweet. Ya. Sudah tentukan siapa robotnya? Kelompok 1 siapa? Matthew. Kelompok 2, robotnya siapa? Jocelyn. Kelompok 3, Jovan. Franklin. 3. Kamu mau berapa? Kamu kelompok berapa? 4. Siapa? Jovan. Kelompok 5 siapa robotnya? Chris. Oke. Oke, coba kita perhatikan kartu instruksinya bersama-sama. Ada apa saja di sana? Ada instruksi maju 1 langkah. Ada instruksi mundur 1 langkah. Ada instruksi belok kiri, belok kanan, ambil barang, taruh barang. Ada lompat, ada ulangi 1 kali, ulangi 2 kali, ulangi 3 kali, dan ulangi 5 kali. Ya, perintah ulangi itu berarti dia mengulangi perintah sebelumnya, perintah yang ada bersama-sama. Misalkan, contoh, kalau kalian menggabungkan perintah ulangi 2 kali dengan perintah maju ke depan 1 langkah, maka robotnya itu harus maju ke depannya 2 kali. Ya, jadi perintahnya berulang. Ya, jadi contohnya, ya, jadi set perintahnya bisa digabung, yang bisa digabung adalah perintah ulangi. Jadi perintah ulangi itu bisa digabung dengan kartu instruksi yang lain. Artinya apa? Artinya instruksi tersebut akan diulangi sebanyak jumlah di kartunya. Jadi misalkan tadi ya contohnya ya, kalau kalian kasih instruksinya maju ke depan 1 langkah, lalu kalian tambahkan instruksi ulangi 3 kali, maka robotnya harus maju berapa kali? 3. Kan diulangi 3 kali, berarti maju 3 kali. Ya. Oke, sekarang misalnya minta yang jadi robotnya maju ke depan
Ya, kita pisahkan supaya kalian tidak melihat, ya, tidak melihat contekannya ya. Oke, maju ke depan, hadap ke tembok. Maju ke depan, hadap ke tembok. Ya. Apa? Iya, satu orang satu satu. Satu kelompok satu robot. Oke, ini petanya buat kelompok satu, kelompok dua. Ayo bisa bergabung. Kelompok 4, kelompok 3, kelompok 4, 5 ya. Nah, kalian di situ sampai semuanya selesai ya. Oke, sekarang kalian jadi programmer, kalian bisa berdiskusi bersama dengan kelompok kalian untuk menyusun set instruksi yang berurutan sehingga robot kalian bisa sampai dari start, lalu ambil benda dan menuju garis finish. Ya, instruksinya, bagaimana caranya menyusun instruksinya? Contoh ya, bisa sambil duduk ya, sambil duduk aja, ambil kursi, sambil duduk. Ambil kursi, sambil duduk, Michael bisa duduk di situ, nggak apa Michael? Nah, contoh ya, halo, perhatikan dulu. Jadi dimulai dari start, ya, mulai dari start. Berarti kan taruh nanti di bawah, ya, di simulasi labirinnya, itu kita akan mulai dari start dan berarti kalian akan taruh kartu instruksinya di garis start. Ya, berarti misalkan kalau pengen dia maju, nanti arahnya itu arah robotnya arah ke bawah ya. Ya, arah robotnya arah ke bawah. Jadi instruksinya itu kalau maju berarti kan dia majunya ke bawah. Ya, maju itu ke bawah, mundur itu ke atas. Ya, lalu ada kiri dan kanan, belok kiri, belok kanan. Oke ya. Jadi kayak main game. Kayak main game kan ada kiri, kanan, atas, bawah kan. Nah, itu yang maju, mundur, kiri, kanan itu kayak gitu maksudnya ya. Oke. Paham ya? Kelompok 5 paham? Wih. Kelompok 5 paham? Maju, mundur, kiri, kanannya paham? Oke ya, kayak main game ya itu ya. Jadi perhatikan ya. Kalau maju berarti dia ke bawah, kalau mundur ke atas. Belok kiri ke kiri, belok kanan ke kanan. Tugas kalian dari start ya, sudah dikasih instruksi harus kemana. Ya, lalu ambil barangnya, dan kemudian ke garis di finish. Oke? Itu tugas kalian sebagai programmer. Paham? Coba ya. Oke, coba diskusikan dulu bersama-sama. Bisa kasih waktu berapa menit ya anaknya ya? 5 menit. Ya. Mister kalau robotnya Jadi seru. bilang dia 20 Kamu nganggur. Apa? Ya boleh di lantai. Gak boleh. Robot tidak boleh kubur pipis. Apa? Boleh. Kalau mau pisah boleh. Kamu nganggur ya sampai dihitung. Gimana? Saya nunggu mereka kembali nanti bisa kasih briefing kalian lagi ya. Jadi robotnya gimana? Ya, dari ini kan nanti susun di apa kayak urutkan susunannya sehingga pasti dari start mulainya. Nanti kalian akan bacakan instruksinya ke robotnya supaya mereka bisa maju. Ya, bisa kayak gitu, boleh. Kalau belok kiri berarti dia gerak ke kiri, kalau belok kanan dia gerak ke kanan.
Nah, enggak, kalau belok kiri dia ke kiri. Ya, arahnya gini. Ini arahnya begini, arahnya selalu hadap ke sana. Arah hadap ke bawah. Enggak. Jadi kalau kamu bilang dia belok kiri, berarti dia arahnya ke kirinya ini kan. Terus ini. Berarti belok kanan. Ya. Belok kanan gitu. Belok kiri. Hadapnya kan emang arahnya ke sana hadapnya kan. Kan berarti kan kalau kamu hadap ke sana, belok kiri kan berarti kiri. Ya kan, kamu ke ini kan. Oh, salah ya. Iya benar. Terus ini ya salah kembali ke kiri, ini kiri, ini kiri, ini kanan. Sorry. Ini kiri, ini kanan. Nah, ya ini petaknya ini. Ini loh petaknya 1, 2, 3, ini 4 kali 5 petak. 4 kali 5. Nah. Ini berarti 3, berarti harus kali 1, 2, 3 gitu. Enggak, kita mulai dari start soalnya. Kita selalu mulai dari start. Ini kan kalau maju berarti dia maju gini. Ya, berarti ini bisa digabung jadi 1. Ya, ini gabung jadi 1. Ulangi itu gabungkan dengan instruksinya apa? Jadi ini ya arahnya kan ke sana ya berarti ya. Hadapnya ke sana, berarti kalau kirinya ikuti arah kita ya. Kiri kanan maju mundur. Ya. Hadapnya ke finish, hadapnya ke arah finish. Ya. Lompat. Ayo kalian susun instruksinya, hadapnya ke sana ya. Berarti ini tuh nanti mereka robotnya akan berdiri begini. Hadapnya ke finishnya. Jadi ini kiri, kanan, maju, mundur. Kayak main game gitu ya. Iya, berarti kiri gitu ya. Bukan maju itu ya ke depan. Ya, kayak main game 2 dimensi. Yang pakai oh. Ya, kayak gitu ya. Apa? Iya. Pokoknya maju untuk ke depan, kiri. Apa? Iya, bendanya dibawa ke finish. Bendanya diambil dan ditaruh di finish. Arahnya ke sana ya. Ada finish berarti ya. Jadi dia boleh. Iya, ada lompat soalnya ya. Iya, bukan ada lompat. Oke. Oh iya, Mister belum briefing robotnya. Oh ini robotnya bisa briefing di bawah aja deh. Belum. Enggak usah sini aja. Oke, sudah. Bentar, susah lewatnya ya. Satu kali. Ini kan ini 4 kotak.
1, 2, 3, 4. Nanti di bawah itu pakai tegel dikotakin. Ada 4. Jadi kalau belok kiri sekali, berarti sekali aja sekali doang angkanya. 1, sini sampai 1, sini ke sini 1, 2, 3. Jadi cuma 3 kali kok, Bang. Iya. Iya. Di garis finish taruh barangnya ya. Jadi ambil barang lalu sampai finish taruh barang. Melompati rintangan, melompati halang penghalang. Boleh? Boleh. Ada lompat kan? Lompatnya bisa digunakan untuk melompati hal penghalang. Boleh. Jadi dulu ini ada sana. Oke, sudah ya. Oke, sudah, stop. Kita berhenti dulu, ya. Dirapikan dulu semua peta dan instruksinya. Kemudian kita akan pindah ke lantai 1 untuk mempraktikkan instruksi yang sudah kalian susun. Ayo, yang dikumpulin di satu aja. Kalian sudah susun belum? Sudah susun? Masih ingat susunan? Apa? Oh enggak, urutin aja langsung. Ayo, dirapikan instruksinya, kita pindah ke bawah yuk. Bentar, robot dulu, robot. Ayo, programmer, berdiri, keluar. Turun ke lantai 1. Iya, di bawah semua, peta dengan instruksi di bawah. Bawa semua. Pokoknya di bawah semua aja turun ke bawah. Ayo yang programmer turun dulu. Bawa aja juga. Bisa bawanya enggak? Iya, minum di bawah. Itu di pos dulu. Terus pindah ke bawah. Ya. Iya, bawa minumnya sekalian ya. Ya. Beda semua. Nggak bisa nyontek. Iya, masih belum selesai. Ayo, turun ke bawah. Susun di bawah aja nggak apa. Oke. Ayo, robot ikut turun juga. Ayo, robot. Jelasin dulu ke kalian bagaimana caranya ya. Oke. Nanti teman-teman kalian deket banget sih. Ya, teman-teman kalian itu akan memberikan instruksinya ke kalian ya, membacakan instruksinya. Ini kalian cuma tinggal ikuti aja. Ya, kalau maju ya, kalau maju itu ya per kotak ya, per tegelnya ini. Kalau maju itu berarti majunya ke depan. Jadi kalian selalu menghadap ke sana. Ya, selalu menghadap ke sana. Jadi ini maju, lalu ada mundur, ya, kiri, kanan. Oke? Lalu kalau mereka bilang misalkan belok kiri ulangi 2 kali. Ya, berarti 2 kali jalan ke kiri. 1, 2. Gitu ya. Oke. Paham ya? Lompat sama aja. Ya, kalau lompat. 2 kali. Kalau lompat itu kayak buat apa fungsinya? Oh, itu bendanya.
Ini sampah. Enggak, bendanya belum. Bentar, saya ambilkan bendanya. Nggak usah, nggak usah. Misalnya terus lompat di situ, lompat apa ya? Yang lompat ke depan ya? Berarti lompatnya cuma ke depan doang ya biasanya ya? Bukan lompat ke kiri, lompat ke kanan ya? Lompatnya bisa ke depan ya? Nggak ada lompat mundur. Dia hanya punya perintah lompat ke depan, nggak ada lompat ke kiri, nggak ada lompat ke kanan. Ya. Tergantung petanya mereka nanti. Iya. Kenapa? Nggak boleh. Nanti mereka yang ngomong. Ya, tapi satu persatu tapi. Belok kiri, mereka mau kiri dulu. Selalu. Ini emang gampang. Iya, memang. Ya, coba harus paham instruksinya. Jangan sampai belok kiri, kamu mah kiri. Ini aku jadi ini tiba-tiba. Bukan, ini siapa ini tadi? Oke, sudah siap? Siapa yang sudah siap? Luffy kosong. Apa itu Jovan? Luffy kosong. Ya. Dari sini atau dari luar? Dari sini, dari kotaknya. Oke, yuk. Mari kita mulai. Para robot berkumpul di pinggir semua sini, yuk. Kita mulai dari programmer kelompok 1. Sudah siap? Belum? Belum siap, oke. Kelompok 2. Siapa kelompok 2? Sudah siap? Oke, bisa maju ke sini. Bisa maju. Di sini. Kalian cuma bisa kasih instruksi di sini, ayo. Mana kelompok 2? Ayo. Ada Wilbert, Darlin sama siapa? Celo. Robotnya siapa? Di sini. Oke, robot Jesslyn. Startnya di sebelah kiri ya. Di sini. Di dalam kotak. Di dalam kotak. Bendanya di mana? Bendanya di situ. Ini benda yang perlu diambil ya. Ya. Tugasnya robot adalah mengambil benda dan meletakkan bendanya di garis finish. Jadi sampai garis finish dulu, lalu letakkan bendanya. Oke. Oke, bentar belum mulai, sabar. Oke ya. Sudah siap? Oke, instruksi yang pertama. Ya, benar.
Bentar, terus sambil lihat petanya juga bisa lupa. Nah, Lompat ke depan lagi. Maju satu langkah. Maju. Tapi jangan senggol. maju. Ambil benda. Nice. Belok kiri. Belum kotak dong. Belok kiri, belok kiri. 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 Oh, kanan. Tunggu, kembali. Maju satu langkah. Kanan. 2 kali. Tangan benda. Ya, dalam kotak. Oke. Bisa nggak salah lihat petanya ini yang segini ya? Masa gini kan ya? Iya. Apa deh? Oke, good job. Bagus. Nice. Oke, silakan mundur. Kelompok 2. Kelompok 3 berikutnya. Tetap di bawah. Dicampur lagi aja nggak apa. Campur lagi. Kelompok 3? 3? Ya, robotnya sudah boleh kembali pulang kepada programmermu. Ya, bagus. Lompatnya kurang jos ya. Ayo, kelompok 3. Kelompok 3. Ayo, bisa di sini. Diskusinya, yuk pas lah. Ini ya. Satu di sini, Franklin. Lalu bendanya di sini. Oke. Ayo kasih instruksinya kepada Franklin. Obok, jangan lebih garis. Enggak mau. Ayo kasih instruksi yang pertama. Iya. Jangan sana. Sampai ke sana. Berarti harus dibelok ini. Apa? Berarti harus dibelok ini. Ya. Oh. Oke, jadi ini aku pegang. Langsung kita belok. Kiri. Mana? Belok kiri. Mau ke Franklin. Belok kiri. Kalau belok kiri itu jangan ke kiri, belok kanan ke sana. Kalau maju ke maju. Iya. Ya, bentar ya, belok kiri terus kali. Berikutnya, belok kiri 2 kali. Ngomong yang keras lagi. Ambil benda. Lalu, Apa tuh? Lompat ke depan. Shortcut. Terus maju 2 kali. Maju 2 kali. Letakkan benda. oke, good. Sampai ke finish ya. Itu semua cepet ya karena ada lompatnya soalnya. Oke, good job kelompok 3. Robot Franklin bisa kembali ke kelompoknya. Ya. Nggak sesuai ekspektasi ya ternyata ya. Oke, kelompok 4. Siapa? Kamu? Di sini. Arahkan. Ada. Robotnya kelompok 4 siapa? Startnya di kiri. Bendanya di loh, balik lagi, salah. Di sana. Startnya di sana. Bendanya di situ. Tolong ngomong yang keras ya ke robotnya. Robotnya denger. Lompat ke depan 2 kali. Maju 1 langkah.
Ambil benda. Belok kiri. Maju ke depan. Belok kiri 2 kali. Katakan benda. Oke, good job, nice. Ya, gampang ya? Hah? Karena lompat. Iya, bisa. Ini kalau lompat ya, yuk sekarang kelompok 5. Makanya, kan sudah bilang tadi lompatnya untuk melompati penghalang. Oke, kelompok 4 bisa mundur. Ya, sekarang ke kelompok 5. Sudah siap? Yuk, coba yuk. Robot kelompok 5. Yuk, di sini. Startnya. Oke, startnya di kanan. Bendanya di depan sini. Oke, kasih instruksinya lumayan keras ya. Iya lah, Rey. Ini ya bentuknya ya. Iya lah. Ayo, kasih instruksi. Iya, Rey. Lompat ke depan. Lompat ke depan. Lompat ke depan. Nah, gitu yang keras. Kenapa tuh? Apa? Ambil benda. Ambil benda. Oke. Kamu nih, aku tahu. Ngomong terus yang keras, tapi terus yang Maju 1 langkah. ya. Lompat ke depan. Sini kan. Maju 1 langkah. Belok kiri. Ulangi 3 kali. Letakkan benda. Nice. Oke, nice. Kelompok 5, good job. Robot Grace bisa kembali ke kelompoknya. Oke, kelompok 2. Hai, yang sudah selesai perhatikan ya. Ayo kelompok 2. Kelompok 1 ya, kelompok 1. Robot kelompok 1 bisa siap-siap, ayo. Bentar, startnya di mana? Startnya di sebelah sini. Ayo. Lalu bendanya di situ ya. Ayo. Waktu bisa gak banyak. Ayo. Gak apa-apa. Kalau panjang juga gak apa-apa. Yang penting sampai finish. Yang penting sampai ke finishnya. Ayo di bawah petanya. Di bawah petanya, duduk di sini yuk. Kumpul di sini. Gak usah ngomong yang keras ke mikrofon, ngomong yang keras ke Matthew ya, supaya bisa denger. Kalau pegang juga mikrofonnya. Caranya begini. Everyone, ayo. Oke, good job. Ya, sudah semua ya. Oke, yuk kita berkumpul bersama kembali.
Kalau ini instruksinya dan webnya dirapikan kembali. Enggak, kembalikan ke Mister. Peta dan kartu instruksinya kembalikan ke Mister lagi. Taruh di bawah ini saja. Oke, kalau sudah duduk, pengajar kita yuk. Oke. Nah, bagaimana dengan kegiatan hari ini? Apakah program yang telah berhasil? Apakah sesuai harapan? Atau nggak sesuai harapan? Ya. Tadi terlihat mudah karena ada lompat ya, ada lompat ke depan. Coba kalau ada lompat ke depannya, itu bisa belok kiri, belok kanan ya, menuju maju ya. Tidak apa, ya. Nah, kalau tadi misalkan ketika kalian memprogram instruksi, kalau misalkan ada satu langkah salah, gimana kira-kira? Apa yang terjadi di robotnya? Misalkan di depannya robot ada tembok, sensornya maju ke depan. Nabrak ya. Jadi kalau instruksinya salah, maka apakah masalah itu selesai? Selesai kan masalahnya? Tidak ya, tidak bisa selesai. Ya. Jadi simulasi kita program Biopol ini sebenarnya kita sedang menyelesaikan masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah kita mau mengambil benda dan meletakkan benda di posisi yang kita mau. Ya, ini juga termasuk dalam coding. Ya, dalam coding kita menyusun kode. Ya, itu tujuannya kita bisa mencapai tujuan. Ya, menyelesaikan masalah ataupun untuk mencapai tujuan. Oke, nah. Jadi itu ya kegiatan kita hari ini yang sudah kita lakukan ya, bahwa saya sedang belajar ya. Itu yang ketika kita melakukan kegiatan ini kita sudah sedang melakukan berpikir komputasional. Kita menyusun logika, menyusun instruksi supaya masalah kita bisa selesai. Oke, itu aja yang dari kita hari ini. Kita ucapkan selamat ya buat semua kelompok yang sudah saya kasihkan kalian mengambil benda dan meletakkan benda ya, ke garis finish ya. Kita sudah selesai. Nanti kita akan kembali ke kelas dan lanjut ke pelajarannya. Oke, ada setelah kelas. Iya salah. Okay, thank you everyone. God bless you all. Bisa kembali ke kelas.